Hai Marketeers, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga masih dalam kondisi yang senantiasa sehat dan selalu bersemangat dan tetap produktif dalam kondisi PPKM seperti ini. Kita berjumpa kembali dalam 10 Minutes Regional Updates Provinsi Jawa Timur bersama saya Dian Mukti Wicaksono selaku Regional Head Marketplace Inc. Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan menyampaikan 5 informasi terbaru dari Provinsi Jawa Timur yang telah kami rangkum dari berbagai sumber dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Kita masuk pada informasi yang pertama. Sunrise Property membidik penjualan 300 miliar pada 2021 ini. Emiten pengembang properti PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk atau RISE atau mungkin biasa dikenal dengan Sunrise Property tetap optimis menatap pasar di tengah pandemi COVID-19 yang masih menggejala di tanah air hingga akhir-akhir ini. Direktur Utama PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk, Belinda Natalia mengatakan bahwa pihaknya menyadari tantangan yang dihadapi oleh perseroan yang cukup berat di tengah pandemi ini. Namun demikian, perseroan tetap percaya bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap properti masih tetap ada. Keyakinan itu juga didasarkan pada kinerja yang cukup positif pada kuartal 1 tahun 2021 ini, di mana perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar 43 miliar. Kinerja ini dipandang cukup positif mengingat pada tahun 2020 kemarin, perseroan mencatat penjualan sebesar 152 miliar di mana pendapatan terbesar diperoleh dari segmen townhouse dan hotel. Salah satunya diantaranya adalah pembangunan kondominium ARK 100 atau ARK 100, Kio Society, dan beberapa peluncuran proyek baru di tahun 2021 ini seperti Dakota City dan Triton Hub. Kita masuk pada informasi selanjutnya. Aproki nilai PPKM darurat akan berdampak pada pertumbuhan konstruksi di Jawa Timur. Kalangan pengusaha konstruksi di Jawa Timur menyebutkan kinerja sektor konstruksi pada semester 1 tahun 2021 ini cenderung menyusut sekitar 25% dan diperkirakan pada semester 2 ini akan cenderung sulit berkembang akibat adanya PPKM darurat. Ketua Aproki Jawa Timur Aslahul Umam mengatakan bahwa pada tahun lalu sektor konstruksi juga sudah terdampak, di mana dengan rata-rata kinerja tahun lalu sudah susut sekitar 30 hingga 40% tentunya. Selain itu, kondisi ini juga sangat dipandang cukup sulit di tahun ini di mana harus menjaga kesehatan sekaligus perekonomian secara bersamaan. Pengusaha konstruksi sendiri berharap pada tahun ini ada momentum lelang yang dipercepat setelah sebelumnya sempat beberapa kali tertunda. Pengusaha juga masih mengandalkan proyek-proyek swasta seperti proyek residensial ataupun apartemen, sementara minat pasar terhadap hunian vertikal juga masih belum sebesar rumah tapak. Itu tadi informasi yang kedua dan kita masuk pada informasi yang ketiga selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi Pamekasan minus 2,54%. Bupati Pamekasan, Bapak Badrut Tamam menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yang lalu telah mengalami minus 2,54% akibat pandemi COVID-19. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional selama tahun 2020 yang lalu minus 2,1%. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Pamekasan masih tumbuh sekitar 4,92%, di mana Jawa Timur sebesar 5,52%, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%. Bupati menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 yang menimpa bangsa Indonesia termasuk Jawa Timur dan Pamekasan telah menyebabkan dampak yang luar biasa pada bidang ekonomi. Daya beli masyarakat menurun dan banyak anggaran dialokasikan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terpaksa direfocusing untuk mengatasi pandemi. Bupati muda ini juga menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk memulihkan ekonomi, baik melalui APBN, APBD provinsi maupun kabupaten. Namun, karena situasi yang masih belum terkendali, ditambah lagi dengan adanya lonjakan kasus-kasus baru pada gelombang kedua, maka kondisi perekonomian pun belum bisa stabil kembali. Kita masuk pada informasi selanjutnya, bangkitkan usaha dengan pembuatan website desa. Pengembangan desa melalui produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan memanfaatkan sumber daya alam
yang potensial di desa dengan pembuatan website desa menjadi sebuah perhatian yang cukup serius. Karena itu, Departemen Komunikasi FISIP Unair Universitas Airlangga melakukan berbagai langkah orientasi pengabdian masyarakat secara online kepada warga Soket Lao, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan jiwa wirausaha masyarakat desa pada umumnya. Pemberdayaan kepada masyarakat tersebut dengan membuat website, pelatihan administrator website, pelatihan video, kemasan, dan merek, serta melakukan pendaftaran merek dan perizinan usaha tentunya telah dihasilkan. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga diajarkan untuk mengenal SEO atau Search Engine Optimization guna meningkatkan rating sebuah website. Program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan sebuah gerakan pemberdayaan ekonomi desa dan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Kita masuk pada informasi selanjutnya. PT Freeport Indonesia menandatangani MOU EPC proyek smelter di kawasan JIIP. PT Freeport Indonesia dan PT Sioda International Indonesia menandatangani MOU untuk kegiatan Engineering, Procurement, dan Construction atau EPC proyek smelter yang berada di kawasan JIIP Manyar Gresik. Kontrak kerjasama ini merupakan pengerjaan proyek pembangunan smelter berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun serta fasilitas precious metal refinery. Sebelumnya, penandatanganan kontrak kerjasama EPC ini sempat tertunda beberapa kali selama beberapa bulan juga akibat adanya pandemi COVID-19. Kendati demikian, pengerjaan EPC di JIIP terus berjalan termasuk pengadaan barang long lead term, tripping, dan penyiapan area laydown untuk peralatan dan material konstruksi. Penandatanganan ini menjadi energi positif di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendorong akselerasi dari proyek ini dan akan terus bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk membantu memastikan agar pengerjaan proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaluddin. Nah, marketeers, itu tadi 5 informasi terbaru dari Provinsi Jawa Timur dalam sepekan terakhir. Pastikan Anda terus mengunjungi Marketeers TV YouTube channel minggu depan untuk mendapatkan berita-berita menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe di channel Marketeers YouTube TV. Saya Dian Mukti Wicaksono, pamit undur diri.